Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mami Biu. Pagi ini, kumulai hari dengan sholat subuh. Suami dan anak masih tidur. Kemudian, setelah sholat subuh, bersiap untuk melakukan aktivitas pagi hari. Jadi ini aktivitas sehari-hari saya setiap pagi ya bun. Saya selalu bangun jam 5 atau jam 6 pagi harinya. Kemudian langsung bersiap diri seperti memakai day cream karena kulit wajah saya cenderung kering, jadi saya butuh moisturizer agar tidak terlalu kering. Dan juga sekaligus berhias ya bun, supaya terlihat indah di depan suami. Jadi suami seneng melihat kita. Juga memakai lipstick supaya lebih terlihat manis. Oke, kita siap memulai hari ini. Pertama-tama, aku buka hordeng dulu supaya udara pagi masuk ke kamar. Buka jendela dulu. Karena sampai saat ini aku masih belum pakai AC buat kamar ya bun. Jadi terkadang pagi hari udaranya pengap. Kemudian pagi hari sengaja aku buka jendelanya supaya udara masuk dan ada pergantian udara. Kemudian aku ke dapur, ngeluarin bahan-bahan masakan dari kulkas. Biasanya aku sudah memikirkan besok mau masak apa. Jadi kalau misalnya mau masak protein hewani yang dibekukan di freezer, aku keluarkan dulu malamnya dan paginya bisa langsung diolah. Jadi nggak perlu repot-repot nunggu dulu cair ya bun pagi harinya, karena akan membuat waktu masak kita menjadi lama. Dan juga menunya pagi-pagi langsung diolah gitu, nggak perlu mikirin dulu mau masak apa, sudah dipikirkan dari malam harinya. Dan ini aku mau masak ikan asin tempe balado. Ikan asinnya aku rendam dulu pakai air panas supaya kadar asinnya berkurang. Oh iya bun, bunda-bunda di sini sudah ada yang memakai bumbu dasar kah? Bumbu dasar merah, bumbu dasar putih. Bumbu dasar itu sangat membantu sekali ya bun, supaya waktu masak kita menjadi lebih singkat. Dulu sebelum saya kenal bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, saya mesti ngulek-ngulek dulu paginya sebelum masak, atau blender sana, blender sini. Lumayan repot ya bun. Tapi sekarang setelah kenal bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, memang di awal repot ya menyiapkan bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, ngupas bawang, blender sana, blender sini. Tapi ketika sudah mau mulai masak, setiap harinya jadi lebih praktis, lebih singkat waktunya, karena tinggal cemplang-cemplung masakannya langsung jadi. Untuk bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, atau ada lagi bumbu dasar orange, bumbu dasar ungkep, itu bunda-bunda bisa cari sendiri ya di Google, resepnya ada banyak sekali jenisnya. Jadi ini saya mau mempersiapkan untuk sayur ya. Untuk bumbu sayurnya sendiri hanya bumbu dasar putih, tumisan cabai iris, dan bawang perai nanti dimasukkan ketika sudah mulai matang sayurnya. Oh ya, bunda-bunda di sini sudah ada yang memakai pola food preparation kah? Food preparation sangat membantu ya bun. Saya sendiri jadi termotivasi untuk masak karena sudah melakukan food preparation setiap minggunya atau bahkan 2 minggu sekali. Karena lebih singkat ya bun untuk memasak, bahannya sudah ada, sudah tidak perlu lagi belanja di tukang sayur, karena kan biasanya mesti mikir dulu hari ini mau masak apa, belanja di tukang sayur. Itu yang bikin kita suka males masak ya bun, karena repot. Nah, karena sudah food preparation, biasanya saya budgetkan per minggunya belanja apa, mau masak apa. Jadi saya sudah siapkan, disusun rapi di dalam kulkas dengan food container. Kemudian nanti ketika masak praktis, tinggal keluarin, masak sekali porsi, habis selesai kontainernya disimpan gitu. Nah ini ikan asinnya lagi saya goreng ya bun. Selagi memasak biasanya saya mulai beresin, misalnya garam diletakkan lagi di tempatnya, karena ketika masak perkakasnya banyak ya bun, jadi kadang meja dapurnya mudah sempit. Nah ini sayurnya sudah mateng,
Tadi sepertinya saya masak sayurnya kuahnya kebanyakan, jadi nggak semuanya saya salin ke mangkok. Setengah dari kuahnya itu saya buang, sayang sekali ya, padahal sudah dibumbui. Tapi nggak muat di mangkoknya, jadi percuma ya. Di rumah ini juga yang suka kuah-kuahan gitu cuman Pak Su doang, kalau saya kurang suka. Nah ini masaknya jalan, sambil cuci piring juga jalan. Supaya enggak menumpuk ya bun, nanti ketika sudah selesai masak piringnya jadi banyak banget. Jadi disambil gitu, sambil masak, sambil mencuci piring, sambil beres-beres yang lain juga gitu. Bunda-bunda di sini ada nggak yang tangannya alergi dengan sabun-sabunan? Saya juga sepertinya sensitif sekali dengan sabun-sabunan. Jadi ketika misalnya saya sering bersentuhan dengan sabun-sabunan, tangan saya jadi kering dan kulitnya mengelupas gitu. Saya suka bingung, Bun, itu ada krimnya nggak ya supaya tidak terlalu kering gitu. Kalau bunda-bunda yang tahu, yang punya pengalaman sama dengan saya, komen ya. Nah ini ada ember merah. Jadi sebenarnya di rumah saya ini bisa pakai air dari pompa air ya, tapi tidak ada torennya. Jadi kalau misalnya butuh air harus nyalain mesin lagi, matiin lagi ketika tidak digunakan begitu. Jadi untuk menyiasati supaya tidak sering hidup mati mesinnya nyala mati gitu, kita stok air di ember merah supaya kalau misalnya butuh buat nyuci piring kecil-kecilan gak perlu nyalain mesin. Nah ini saya ngelap-ngelap kompor sambil nungguin ikan asinnya untuk dibaladoin ya. Nah jadi setelah selesai masak, kontainer-kontainer yang tadinya saya gunakan itu saya lap dahulu, kemudian saya masukkan ke kulkas supaya kan tadi pas menggunakannya tangan kita kotor ya bun. Jadi kalau misalnya mau dimasukin ke kulkas mesti dilap dulu supaya baunya nggak nyimpen di kulkas gitu. Nah ini dia. Saya selalu simpan stok mingguan itu di dalam kontainer. Dedenya masih tidur. Nah ini saya mau beresin dulu kamar. Nah jadi saya nggak pakai AC, cuman pakai kipas angin begitu doang. Ini anak saya baru bangun dan dia nangis minta disusui. Nah bunda-bunda di sini ada juga kah yang senasib dengan saya yang belum memakai AC? Lumayan harus bersabar ya bun, menunggu budgetnya cukup buat beli AC. Karena di kota besar kayak gini lumayan susah ya kalau nggak pakai AC, malamnya panas. Oh iya ini saya siapkan bekal untuk Pak Su. Untuk menghemat budget juga kan lumayan ya kalau Pak Su beli makan siang, beli minumannya juga. Jadi saya siapkan dari rumah. Tuh Pak Sunya nongol di belakang. Jahil dia memang. Ini saya bikinkan teh karena Pak Su suka dibikinkan teh buat diminum ketika kerja. Dan tehnya ditaruh di motor begini. Nah ini Dede Abiu, spot favoritnya. Pak Su sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Ini drama ya setiap pagi ya bun. Setiap Pak Su mau berangkat kerja pasti anaknya nangis minta ikut. Oke lanjut berberes. Ini mainan-mainannya Abiu. Selalu ya ketika dibereskan berantakan lagi, dibereskan berantakan lagi. Namanya juga punya deba ya bun. Pekerjaan gak ada habis-habisnya kalau misalnya punya bayi. Ini saya nyapu. Dan untuk ngepel sendiri, saya tuh termasuk yang tipe sehari sekali dalam 3 hari ngepelnya bun. Jadi gak tiap hari atau sekali dalam 2 hari. Tapi kalau untuk nyapu sendiri saya biasanya dalam sehari bisa 2-3 kali. Karena punya bayi ya bun. Jadi kalau misalnya punya bayi harus rajin-rajin nyapu karena semua yang jatuh di lantai dimakan lagi sama deh bayinya tanpa di luar pengawasan kita. Jadi kalau misalnya di bawah ada debu gitu masuk ke pencernaan, nanti takutnya infeksi pencernaan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ngepel saya ketika udah ngerasa butek banget lantainya ngepel karena kan
cuman bertiga ya bun di rumah, jadi nggak terlalu sering kotor gitu lantainya, asalkan sering-sering disapu. Ini saya lagi nyapu kamar depan, jadi kamar depan memang kosong ya bun, untuk naruh perkakas-perkakas yang nggak dipakai lagi. Dan saya juga nyetrika biasanya di kamar depan. Nah inilah ribetnya ketika punya bayi, beberes juga harus sambil ngendong bayi karena ditangisin bun. Oke, sudah selesai beres-beresnya, sudah rapi, bersih. Meskipun ini nggak akan awet ya bun bersihnya, pasti nanti diberantakin lagi sama Biu. Tapi nggak apa-apa ya, memang begitulah, dibereskan, diberantakin lagi, dibereskan, berantakin lagi. Asalkan dedenya kreatif, ceria, tetap main gitu ya. Ini Dian lagi nangis minta digendong. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau misalnya ada request untuk konten berikutnya. Terima kasih bunda-bunda sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.